Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Safitri, NIM T 2017-1367. Saya mahasiswa kelas A10 PAI dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menerangkan tentang mata kuliah penelitian tindakan kelas yang meliputi observasi awal dan penyempurnaan proposal penelitian tindakan kelas. Nah, dalam makalah kali ini saya akan menjelaskan tentang objek penelitian tindakan kelas, perizinan penelitian, dan juga instrumen penelitian dan perencanaan penelitian. Langsung saja pada poin pertama, yaitu tentang objek penelitian tindakan kelas. Yang pertama, objek penelitian. Apa sih objek penelitian itu? Yaitu suatu hal atau perkara atau orang yang nantinya akan dijadikan pokok pembicaraan dalam melakukan penelitian. Nah, di sini ada beberapa unsur dari objek penelitian itu sendiri. Yang pertama meliputi unsur siswa. Nah, di sini siswa dijadikan sebagai objek penelitian tindakan kelas, yaitu ketika saat melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada guru. Guru dijadikan sebagai objek penelitian tindakan kelas, yaitu ketika guru tersebut sedang mengajar. Yang ketiga ada materi pembelajaran. Yang keempat ada peralatan pembelajaran. Peralatan di sini yang dimaksud baik itu pemilikan siswa pribadi maupun peralatan yang disediakan oleh sekolah. Yang kelima yaitu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran di sini meliputi 3 ranah, yaitu afektif, kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Yang keenam meliputi lingkungan, baik itu lingkungan siswa, lingkungan di rumahnya, maupun lingkungan di sekolah. Nah, tapi lingkungan di sini bukan sebagai acuan atau bukan sebagai untuk campur tangan dalam sebuah penelitian, tapi lingkungan di sini hanya sebagai pertimbangan dan bahan pembahasan dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Kemudian yang terakhir yaitu ada unsur pengelolaan. Yang dimaksud unsur pengelolaan di sini yaitu bagaimana seorang observer tersebut dalam melakukan pengelolaan kelas, meliputi penataan tempat duduk maupun pengelompokan tugas-tugas dalam kelas tersebut dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada lokasi penelitian. Nah, di sini maksudnya lokasi ini yaitu tempat di mana penelitian tersebut dilaksanakan. Nah, penentuan lokasi ini sangat penting. Karena apa? Karena ketika lokasi sudah ditentukan, maka otomatis bisa menentukan objek dan tujuan penelitian tersebut. Kemudian yang B ada perizinan. Nah, perizinan ini yang dimaksud yaitu pemberian legalitas terhadap seseorang atau kepada suatu usaha atau kegiatan tertentu. Nah, di sini ada sistem perizinan. Yang pertama yaitu masuk pada larangan, yang kedua ada persetujuan, dan yang ketiga ada ketentuan-ketentuan dalam sebuah perizinan tersebut. Kemudian ada prosedur perizinan. Nah, di sini prosedur perizinan itu ada 3 hal. Yang pertama itu mengenai prosedur internal, yaitu ada dari dalam diri mahasiswa sendiri untuk izin ke suatu lembaga perguruan tinggi. Kemudian yang kedua ada perlengkapan yang harus dipenuhi dalam perizinan, seperti berkas-berkas dokumen maupun surat-surat seperti itu. Kemudian yang ketiga ada waktu penyelesaian penelitian tersebut. Nah, itu ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Kemudian masuk pada poin yang ketiga yaitu ada instrumen penelitian. Nah, di sini instrumen penelitian itu maksudnya yaitu semua alat yang digunakan dalam penelitian. Artinya alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Nah, jenis-jenis instrumen ini ada 4. Yang pertama observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada catatan harian, dan yang keempat ada tes. Nah, yang pertama observasi. Observasi ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat hal-hal yang penting yang terdapat dalam sebuah penelitian. Dalam teknik observasi ini ada beberapa kelemahan, diantaranya yaitu banyak hal yang mungkin tidak bisa terungkap dalam observasi ini. Kemudian ada dapat melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya, artinya itu awalnya yang diteliti itu menyangka bahwa dirinya diteliti dan kemudian akan melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan. Kemudian
kelemahan berikutnya kemungkinan akan terjadi kesalahan persepsi dari hasil observasi itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana cara menanggulangi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut? Yaitu pertama dengan cara observasi ini harus dilakukan direncanakan secara bersama, baik itu dari pihak yang mau melakukan observasi maupun dari pihak yang akan diobservasi. Kemudian ada difokuskan hal-hal yang perlu diobservasi, lalu membuat kriteria keberhasilan yang jelas. Jadi ketika observasi ini harus ada kriteria-kriteria yang dapat dijadikan sebagai hasil dari observasi tersebut. Kemudian yang keempat ada keterampilan dari observasi itu sendiri. Yang kelima ada balikan, artinya ada manfaat, ada feedback, ada manfaat dari hasil observasi untuk perbaikan dalam proses belajar selanjutnya. Kemudian ada jenis-jenis observasi. Yang pertama yaitu observasi non-partisipan, yang kedua ada observasi partisipan. Yang pertama ada non-partisipan, artinya pelaku melakukan observasi tidak mengaitkan dirinya dalam sebuah penelitian tersebut. Yang kedua ada observasi partisipan, yang artinya pelaku observasi melibatkan dirinya dalam melakukan penelitian tersebut. Kemudian ada instrumen observasi. Nah, untuk hasil yang baik, observasi itu perlu adanya beberapa instrumen. Yang pertama seperti checklist. Checklist ini meliputi daftar aspek apa saja yang harus dilakukan dalam observasi tersebut. Kemudian ada catatan. Ini berisi tentang catatan-catatan kejadian yang penting yang terjadi dalam observasi. Kemudian ada skala penilaian. Skala penilaian ini 11-12 dengan checklist hampir sama ya. Namun dalam skala penilaian ini lebih ada kriteria dan juga ada penjabaran yang lebih luas. Nah, teknik yang selanjutnya dalam instrumen penelitian yaitu ada wawancara. Wawancara ini yaitu dilakukan pengambilan data secara bahasa lisan. Ada beberapa jenis-jenis wawancara. Yang pertama itu ada wawancara yang dilakukan insidental, yaitu dilakukan sewaktu-waktu. Jadi wawancara jenis ini tidak dilakukan secara persiapan, jadi bisa sewaktu-waktu dilakukan. Kemudian ada wawancara jenis terencana, artinya dalam wawancara terencana ini sudah disiapkan waktunya kapan, topik pembahasannya apa, terus tempatnya itu dilaksanakan di mana itu. Kemudian yang ketiga dari instrumen penelitian itu ada catatan harian. Apa perlunya catatan harian ini? Yaitu untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang penting yang terdapat dalam penelitian tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mencatat temuan apa yang dilakukan guru selama pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu untuk mencatat tanggapan seperti apa yang diberikan siswa terhadap tindakan yang dilakukan dalam penelitian. Nah, kemudian ada yang terakhir dari instrumen penelitian, yakni yang keempat, itu ada tes. Nah, tes ini dilakukannya untuk apa? Yaitu untuk mengukur kemampuan siswa dalam sejauh mana dalam memahami materi pembelajaran, yaitu mengukur pengetahuan kognitif. Nah, jenis-jenis tes ini ada 3. Yang pertama tes tulis, yang kedua tes lisan, dan yang ketiga tes perbuatan. Tes perbuatan ini melingkupi bentuk peragaan seperti praktek-praktek. Nah, kemudian materi yang terakhir dari makalah ini yaitu perencanaan penelitian, yang mana masuk dalam hal identifikasi, analisis, dan alternatif solusi. Yang pertama masuk identifikasi. Di sini mencakup daftar segala permasalahan yang terjadi sebelum adanya penelitian. Nah, di sini nanti akan masuk kepada latar belakang. Nah, setelah itu ketika terjadi beberapa permasalahan yang muncul, maka peneliti harus memilih beberapa permasalahan yang nantinya akan dijadikan sebagai rumusan masalah. Kemudian apa sih manfaat dari identifikasi tersebut? Yaitu yang pertama ada dapat memfokuskan suatu masalah. Kemudian yang kedua dapat menentukan tindakan apa yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian.
gitu. Yang ketiga, dapat memprediksi hal-hal yang terjadi nantinya dalam sebuah penelitian. Kemudian yang keempat, dapat menentukan segala sesuatu yang harus ada dalam penelitian, baik itu termasuk alatnya atau yang lain sebagainya. Kemudian ada analisis. Analisis ini yaitu untuk mencari upaya apa yang dilakukan oleh seorang guru dalam meningkatkan kualitas proses belajar peserta didik dan hasil peserta didik dalam sebagai hasil dari proses belajar tersebut. Kemudian ada alternatif solusi. Nah, di sini ketika ada kegagalan dari sebuah solusi yang pertama dalam sebuah penelitian, maka otomatis nantinya peneliti akan melakukan siklus baru. Nah, dalam siklus baru ini, peneliti tidak perlu mengulangi dari perencanaan dan sampai refleksi. Namun, peneliti cukup mengulangi dari tahapan implementasi atau pelaksanaannya dan dengan mengulangi proses pengamatan. Dan peneliti di sini diharuskan tetap fokus pada permasalahan awal yang sudah ditentukan, karena peneliti hanya perlu mengganti solusi dari proses ketidakberhasilan penelitian tersebut, tidak perlu mengganti permasalahan. Nah, mengganti solusinya itu dengan alternatif solusi yang sudah disediakan peneliti sebelumnya, berdasarkan teori-teori yang ada, baik dari penelitian terdahulu maupun dari referensi buku maupun dari referensi-referensi yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya perinci, yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk ketidaksempurnaan atau salah-salah kata atau kekurangan dalam materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.